Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas riset operasi B akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kuis metode transport. Dengan saya sendiri, yaitu Anindya Renta Frisanti dengan NIM 2124 10 10 10 27. Saya Cynthia Dewi Puspitasari, NIM 2124 10 10 10 17. Saya Renata Slarika dengan NIM 21241010157. Dan saya Prita Nadaya Kawijaya dengan NIM 24 10 10 10 71. Nah, di sini untuk memecahkan masalah distribusi logistik pada produksi tape, kami menyajikan beberapa tabel terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada tabel data tempat produksi dan kapasitasnya yang dimisalkan dengan nomor P1 sampai P6. Kemudian ada tabel data reseller dan juga permintaan yang dimisalkan dengan nomor G1 sampai dengan G5, dan ada tabel biaya transportasi antara gudang dan reseller. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, kami melakukan perbaikan dengan menggunakan metode ketidakseimbangan yang terjadi antar sel. Berikut merupakan langkah-langkah yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama, kami membuat tabel. Nah, di sini dapat dilihat tabelnya. Dari tabel tersebut terdapat jumlah demand dan supply yang sudah seimbang, yaitu 370. Nah, karena sudah seimbang, maka akan dilanjutkan ke perhitungan dengan menggunakan metode least cost. Nah, metode least cost sendiri merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengurutan biaya distribusi dari yang terkecil ke yang terbesar. Berdasarkan tabel biaya transportasi dari gudang ke reseller, maka urutan biaya transportasi dari kecil ke besar yaitu 500 sebanyak 3, kemudian 550 sebanyak 4, 600 sebanyak 2, 640 sebanyak 3, dan bisa dilihat dari uh, dari laporan tersebut sampai 1.400 dan sampai 1.400 sebanyak 4 buah. Kemudian dilanjutkan dengan langkah berikutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan metode least cost itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa metode least cost merupakan metode yang dengan penghitungan mulai dari harga terendah hingga yang terbesar. Di sini terdapat harga yang terendah yaitu 500. Di sini ada 3.500. Nah, sebenarnya apabila ada 3 sel dengan harga terendah yang sama, maka kita bebas memilih. Nah, di sini kita memilih kolom P6 G3. Di sini jumlah demand-nya atau permintaannya adalah 130 dan kapasitasnya adalah 80. Nah, oleh karena itu, karena jumlah permintaan lebih besar daripada kapasitas, maka semua kapasitas kita masukkan ke dalam sel P6 G3. Selanjutnya, karena kapasitas untuk baris ini sudah 0, maka kita lanjut ke harga selanjutnya yaitu 550. Untuk 550 sendiri terdapat 4 sel, yaitu sel ini. Nah, untuk sel ini itu sudah jelas tidak digunakan karena kapasitasnya 0. Kemudian untuk sel yang atas terdapat 3 jenis sel dengan harga 550. Di sini kita memilih sel dengan kiri atas. Nah, di sini jumlah permintaannya adalah 40. Untuk kapasitasnya adalah 75, maka sisanya adalah 35. Kemudian dilanjutkan dengan kita berikan kapasitasnya ke sel samping kanannya. Di sini sel samping kanannya itu memiliki permintaan 110. Artinya, karena ini sudah dikurangi 35, maka di sini permintaan yang kurang adalah 75. Kemudian, langkah seperti itu kita lanjutkan mulai dari 550, 600, 650, dan hingga 1.400. Akan tetapi, karena di sini untuk harga 600 ini hanya ada 2 sel yang dimana di kedua baris tersebut kapasitasnya sudah 0, maka
Untuk harga 600 kita loncati dan kita langsung beralih ke harga 650, yaitu pada baris ketiga. Nah, begitu untuk seterusnya. Nah, setelah diperoleh biaya pengiriman, jadi kotak yang berwarna biru ini merupakan biaya pengiriman yang telah didapat. Nah, akan tetapi hanya dengan metode least cost belum menjamin bahwa bahwa harga yang didapatkan sudah optimal. Oleh karena itu, kita memerlukan pengecekan kembali dengan menggunakan metode stepping stone. Selanjutnya adalah metode stepping stone. Metode stepping stone di sini digunakan setelah kita memperoleh tabel penyelesaian visible awal dengan metode least cost. Sebelum itu, sebelum kita melakukan metode stepping stone, kita perlu mengecek keseimbangan dari tabel. Cara untuk mengecek keseimbangan tabel adalah dengan memasukkan rumus M plus N-1, yang mana M adalah merupakan jumlah kolom dari tabel dan N adalah jumlah baris dari tabel. Bisa kita lihat di sini bahwa jumlah kolom dari tabel di atas adalah 5 dan jumlah baris dari tabel di atas adalah 6. Maka M plus N-1 adalah bernilai 10. Nilai 10 di sini berarti jumlah sel yang terisi terdapat 10 sel, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tabel. Nah, oleh karena itu, tabel di sini merupakan tabel yang seimbang, sehingga kita tidak perlu menambahkan variabel dummy, seperti itu. Selanjutnya, kita menggunakan metode stepping stone. Metode stepping stone adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum dari suatu jalur. Cara kerja dari metode ini yaitu sama seperti bermain catur. Alur jalannya adalah secara horizontal maupun secara vertikal, seperti itu. Kemudian, selain itu, cara kerjanya yaitu kita harus mengambil langkah yang konsisten. Maksud dari arah yang konsisten di sini adalah apabila suatu titik kosong di sini, kita mencari jalur tertutup dengan arah searah jarum jam, maka titik-titik kosong yang lain juga harus searah dengan jarum jam, seperti itu. Kemudian pijakan awalnya adalah sel yang kosong, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian pijakan selanjutnya adalah sel-sel yang telah terisi. Sel yang terisi adalah 10 sel yang ditandai dengan warna biru tua di sini, seperti itu. Kemudian langkah yang diambil tidak harus berurutan, melainkan boleh melewati 1 atau 2 sel. Rute yang dibuat merupakan rute tertutup, yaitu kembali ke titik awalnya. Kemudian nilai dari setiap titik diberikan nilai plus atau minus sesuai dari urutan. Urutan titik awal akan diberikan nilai positif, kemudian dilanjutkan titik selanjutnya yang diberi nilai negatif, begitu seterusnya. Nah, di sini ada jalur-jalur yang telah kita kerjakan, jalur-jalur tertutup, kita kerjakan dari tabel di atas. Kita ambil contoh di sini ada titik P2G1. Nah, P2G1 merupakan titik di sebelah sini. Untuk membuat jalur stepping stone-nya adalah kita membuat jalur tertutup dengan menuju ke arah P1G1, kemudian menuju ke P1G2, turun ke P2G2, dan kembali lagi ke titik P2G1, seperti itu. Selanjutnya, kita menjumlahkan dan mengurangkan nilai dari setiap titiknya di sini bergantian plus dan minus, seperti itu. Jadi, di sini ada plus 850, karena di sini adalah titik awalnya, kemudian dikurangi dengan 550, kemudian dijumlahkan dengan 550, dan terakhir dikurangi dengan 850. Begitu seterusnya hingga semua titik yang kosong di sini telah memiliki jalur tertutup, seperti itu. Kemudian hasil akhir dari perhitungan ini kita identifikasi apakah terdapat nilai yang negatif, seperti itu. Apabila terdapat nilai yang negatif, hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat jalur yang lebih murah daripada yang kita tentukan. Oleh karena itu, kita perlu mengulangi langkah yang sama, mulai dari awal, mulai dari mencari
jalur tertutup hingga sebagainya, hingga diperoleh semua nilai positif seperti itu. Sedangkan nilai yang positif berarti jalur yang kita tetapkan adalah jalur termurah. Itu. Dan nilai yang apabila hasil perhitungan di sini adalah bernilai 0, maka hal tersebut menandakan bahwa jalur yang kita tetapkan adalah jalur yang paling optimal seperti itu. Baik, selanjutnya adalah metode stepping stone untuk iterasi kedua. Karena sebelumnya telah disampaikan bahwa terdapat masih ada nilai yang bernilai negatif, yang artinya belum optimal sehingga harus diperbaiki, sehingga perlu dilakukan iterasi kedua. Nah, iterasi kedua pada metode ini dilakukan dengan mencari jalur yang menghasilkan nilai negatif dengan nilai yang paling kecil. Kemudian dari jalur tersebut akan dipilih nilai terendah yang kemudian akan dioperasikan dengan sel pada jalur tersebut sesuai dengan nilai positif dan negatifnya. Selanjutnya akan dilakukan cara yang sama seperti pada iterasi pertama metode stepping stone. Berdasarkan tabel sebelumnya, maka jalur yang menghasilkan nilai negatif adalah jalur P4G4, yakni di sini P4G4, kemudian ke P4G3, lalu ke P3G3, kemudian ke P3G2, lalu ke P2G2, dan yang terakhir adalah P2G4. Nah, di sini karena nilai terkecil yang ada pada jalur ini adalah bernilai 10, maka nilai 10 akan dioperasikan dengan semua sel yang ada pada jalur P4G4. Nah, di sini sebagai titik pertama, maka nilainya adalah positif, sehingga pada sel ini akan ditambahkan plus 10. Kemudian, di sini karena P4G3 yang merupakan jalan yang kedua bernilai negatif, maka akan dikurangi 10. Kemudian lanjut ke P3G3 yang bernilai positif, maka akan ditambah 10, begitupun seterusnya berurutan positif dan negatif. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan tabel yang digunakan untuk iterasi kedua pada metode stepping stone yang sudah dihasilkan dari operasi sebelumnya, di mana misalkan pada P2G2 di sini berisi 55 karena sudah ditambahkan 10, yang mana sebelumnya adalah bernilai 45. Begitupun dengan untuk sel-sel yang lainnya. Nah, setelah dilakukan pengujian dengan metode stepping stone iterasi kedua, maka dapat diperoleh tabel jalur tertutup dan perhitungannya sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudah tidak ada yang bernilai negatif, yang artinya pada pengujian yang kedua ini sudah didapatkan biaya pengiriman yang optimal. Nah, biaya pengiriman tersebut dihasilkan adalah 252.850, yang mana lebih murah dari biaya sebelumnya, yakni 253.850. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.